Aku dan pasanganku tuh satu, aku dan anakku tuh satu, satu semua. Aku dan binatang dan alam semesta ini satu kok. Kita hanya dipisahin oleh jasad fisik aja kok. Ini harus jadi sebuah pengalaman penyatuan atau meleburnya kita dengan semesta gitu. Aku itu berdoa kepada Tuhan agar kita berdua berubah gitu. Karena kita tuh satu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Dame dan Sony. Oke, masih di episode jalan-jalan, masih di Bali, masih menikmati vibes-nya Bali. Dan kita sudah menapaki 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan mudah-mudahan lebih bisa ditelaah lagi. Kita lagi ada di level mana, dan mudah-mudahan stay di level yang lebih baik. Tetap di 7 lapisan relationship, di mana ternyata relationship ini ada jenjangnya. Jadi dimanapun level kita, mari kita jangan berhenti di level itu, karena ternyata penting untuk dilampaui satu level demi level yang lainnya, demi level berikutnya, di mana mungkin kita udah bahas ya. Level 1 tuh yang penting yang lain rugi, nggak apa-apa, yang penting saya untung. Level 2 lumayan lah, udah ada yang orang lain juga oke, tapi masih self-center gitu kira-kira. 3 udah bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa Allah, tapi masih ngatur lah gitu kira-kira. Nah, 4 kemarin kita udah bahas tentang segitiga sama kaki, di mana keberadaan di luar, existence di luar itu hanyalah jembatan menuju Tuhan. Sekarang kita masuk ke level 5. Silakan Mas Sony. Makasih Abu, Bang Dame. Jadi di level 5 ini saya mesti sampaikan bahwa hubungan kita kepada sesama adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah terefleksi dengan hubungan kita kepada sesama. Berarti kalau ada orang hubungannya kepada sesama masih bermasalah, pasti hubungan dengan Allah bermasalah, pasti. Jadi itu nggak bisa dipisah-pisahin gitu. Jadi sorry Mas Sony, nggak kan sekarang kalimatnya gini, dia tuh hablum minallahnya bagus banget, tapi hablum minannasnya nggak bagus, nggak bisa gitu ada ya? Di level 3 kan? Iya. Jadi kalau di level 4 udah refleksi satu sama lain. Ya itu kan menurut saya kan konsep, tapi sebenarnya yang kejadian yang asli bahwa hubungan itu terefleksi. Jadi nggak mungkin orang hubungan dengan Allahnya bagus kalau hubungan dengan sesamanya jelek gitu. Ke sesamanya pelit, ke Allahnya bagus nggak mungkin. Itu terefleksi gitu. Dan sebaliknya, ke sesama suka konflik, suka apa, kepada Allahnya kelihatannya alim, itu packaging aja. Packaging kan. Don't judge the book by its cover kan. Yes. Nah jadi itu ya. Kedua adalah di dalam tadi segitiga sama kaki itu, kalau kita bicara hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama adalah refleksi hubungan kepada Allah, dan hubungan kepada Allah terrefleksi kepada hubungan kepada sesama. Dan tujuan kita di dalam kehidupan ini adalah kembali ke Allah, yaitu kalau sebelumnya saya sudah sampaikan konsep 4D, yaitu distance, disconnect, detach, dan disassociate. Lalu ada kelima D kelima yaitu disclose, disclosure atau pengungkapan. Lalu baru ke D keenam adalah dissolve, yaitu lebur. Lebur itu ada 3 L, ada larut, luruh, dan lebur ya. Jadi kita itu ujung-ujungnya kembali ke Allah itu kan bukan kembali ke sebuah tempat, bukan kembali ke sebuah sosok, tetapi lebur di dalam Tuhan gitu, di dalam Allah. Yang dileburin apa? Egonya, keterpisahannya, entitasnya. Kalau kita mau melebur dengan Allah, berarti kita harus lebur dulu dengan siapa? Kalau tadi saya bilang hubungan dengan sesama adalah refleksi hubungan dengan Allah. Jadi relationship ini dipakai untuk supaya pertama kali kamu mau lebur dengan Allah, harus lebur dulu dengan sesama. Yes. Ini di level 5. Oh, jadi udah nggak gini ya? Enggak. Gini ya? Ini. Oke. Gini. Nice. Jadi, tapi ini nggak ada urusan nama yang kemarin-kemarin, nggak ada. Oh, bukan. Jadi ini Allah dan ini saya. Di mana saya di sini, tadinya kan segitiga, sudah meleburkan diri saya kepada semesta gitu. Jadi aku dan kamu adalah satu gitu. Asik. Yes. Abu dan saya itu satu. Bang Dame dan saya itu satu gitu. Kita hanya dipisahin oleh jasad fisik aja kok, tapi kita rohnya satu gitu.
Aku dan orang lain tuh satu, yang meskipun dia sesama agama, beda kelompok itu satu gitu. Aku dan pasanganku tuh satu, aku dan anakku tuh satu semua. Aku dan binatang dan alam semesta ini satu kok. Ini nggak bisa diomongin pakai teori, dan ketika teman-teman di sini dengar, saya ngerti itu, baru ngerti, belum ngalamin. Jadi ini harus jadi sebuah pengalaman penyatuan atau meleburnya kita dengan semesta gitu. Sehingga di dalam kita kemanapun tuh kita tuh merasa satu. Nggak ada jadi oneness kan, kalau dibilangnya, atau yoga, atau boleh dibilang tuh dihubungkan dengan silaturahmi sehingga kita jadi satu. Nah, ketika kita udah menyatu, melebur dengan sesama, maka sikap kita itu akan berbeda jauh. Kita itu berhubungan dengan orang yang disebut toksik aku tuh satu. Jadi aku itu berdoa kepada Tuhan agar kita berdua berubah gitu. Karena kita tuh satu. Ketika kamu itu begitu, aku punya kewajiban juga untuk membersamai kamu di dalam perjalanan ini gitu. Supaya kita berdua tuh lebur gitu. Aku nggak mau. Aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku kembali kepadamu, yang lain belakangan aja gitu. Itu berarti belum satu. Aku mau yang duluan deh pulangnya. Ya ampun, bener lah. Berarti kan belum satu. Bener. Kalau udah di satu itu sebenarnya aku nggak apa-apa yang terakhir deh, semua pulang duluan. Oke. Gitu. Nice. Jadi udah nggak selfish lagi, nggak jualan ikan lagi gitu kan, selfish. Jadi kita tuh jadi satu, lebur dengan sesama. Berdoa pun untuk semua makhluk gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi semua alam. Nah, begitu seperti ini, jiwa kita tuh rasanya seluas semesta gitu kan. Iya sih. Memaafkan juga dengan jiwa yang seluas semesta gitu. Berdoa juga dengan jiwa yang seluas semesta. Apapun itu dengan berbuat baik juga dengan kekuatan semesta gitu. Ini akan meng-attract, tarik menariknya tuh dahsyat banget kalau orang udah sampai di level ini gitu. Oke. Wah asik sih Mas Sony. Jadi ia menyadari tadi, refleksi ke beberapa tahun atau beberapa waktu lalu, kalau bahasanya Bang Damai tadi agak sedikit bangkit dari kubur gitu ya. Ingat dulu menerakakan, mengkafirkan, ternyata ya ampun, tahapan-tahapan itu ya lupa bahwa ketika kita menunjuk ke orang juga bahwa itu adalah bagian dari gitu. Makasih Mas Sony, nanti aku akan balik ke Mas Sony. Bang Damai, ya, udah gini nih Bang Damai nih. Makasih Kang Abu. Ya. Mas Sony, bismillahirrahmanirrahim. Saya memahami level 5 ini itu kalau dalam konteks tasawuf, Mas Sony, ini sudah melihat seluruh alam semesta ini af'alnya Tuhan. Af'al. Kan ada af'al, ada sifat, ada sifat asma, ada zat gitu ya. Mungkin boleh dijelasin dulu Bang. Af'al itu perbuatan. Perbuatan ya. Jadi ada asma kadang digabung dengan asma sifat ya. Kalau bahasa Inggrisnya quality gitu. Ada zat gitu. Nah, mereka yang sudah menyaksikan apapun di alam semesta ini sudah perbuatan Tuhan. Tapi bukan dalam konteks yang level 3 tadi. Ini perbuatan Tuhan. Itu kan dogmatis. Itu kan sebuah lateral yang didengarkan dari diinstalkan. Jadi bukan dari satu proses perjalanan batin gitu. Nah, jadi karena seluruh alam semesta ini af'alnya Tuhan, seluruh kejadian adalah perbuatan Tuhan, maka kalau bahasa Rumi, saya perlu pinjam di bahasa Rumi nih. Kamu menikmati tarian, tapi kamu tidak menyaksikan sang penari gitu. Bagaimana memisahkan antara tarian dan penarinya gitu? Penari adalah subjek, tarian itu adalah aktivitinya gitu. Nah, lalu kalau kita mau cari analogi yang lain adalah meminjam istilah dari Ibnu Arabi. Saya suka sekali istilah ini dan itu saya jadikan juga perspektif saya dalam hidup. Tuhan menciptakan cermin di alam semesta ini agar manusia itu tahu hubungannya dengan Tuhan. Cermin untuk hubungan antara manusia dan Tuhan. Iya. Jadi kalau Kang Abu mau ngelihat wajah Kang Abu, ya kan paling bagus itu pakai cermin kan? Yes. Saya melihat, tapi versi terbaliknya nggak tahu nanti di yang level 6 ya. Level 6 itu udah nggak ada versi terbalik. Oh iya. Jadi semua gerak-gerik yang ada di cermin itu saya nggak bilang lagi itu gerakan dia.
Kan dia nggak bisa gerak sendiri. Oh benar. Iya kan? Benar, Ketika benar. refleksi saya yang di cermin itu bergerak, saya langsung sadar, ketika kamu bergerak bukan kamu yang bergerak, gue yang bergerak. Oke. Itu kan sama dengan ayat Quran, ketika engkau melempar, bukan kamu yang melempar kan, ya, tapi ya. Allah yang melempar gitu. Betul. Tapi di situ masih ada perbuatan melempar, membunuh, berjalan gitu. Jadi seluruh aktivitas ini adalah afalnya Tuhan, perbuatan, dan dia itu lebur, sudah lebur. Jadi kita ini yang berbicara, bukan lagi kita mengaku-ngaku kita yang berbicara. Tapi bukan kita dia, bukan. Belum. Oke. Jadi kan sampai kapanpun refleksi yang di cermin, dia tidak pernah mengaku dia adalah yang asli. I see. Yes. Iya kan? Yes. Tapi bahwa dia itu berkata-kata itu, dia bukan kata-katanya sendiri. Itu kata-kata dari yang asli kan? Kan nggak bilang kan, misalnya refleksi kita di cermin teman-teman, saya yang asli. Itu nggak bisa kan, dia ngaku saya yang asli, itu kan omongan dari yang asli gitu. Betul. Gitu. Itu Kang Abu. Jadi teman-teman sekalian, itu sebabnya ketika tadinya saya menganggap dia musuh, sekarang saya nggak berani lagi ngomong dia musuh. Karena saya juga mencintai dia. Ini kata-kata Yesus nih. Love your enemy. Oke. I see. Ya kan? Nah ini sekali lagi seperti yang bilang Mas Sony, ini kan tidak bisa sekedar gue udah ngerti maksudnya itu, mengerti satu hal, pemahaman, tapi realisasi nanti dicoba tuh langsung di kejadian sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu memberi kita pembuktian, verifikasi. Benar. Kamu sudah sampai pada kesadarannya atau ini masih pemahaman. Tapi pemahaman itu sudah lumayan kan. Kayak podcast ini kan salah satu tujuannya kan agar kita mulai memahami hubungan itu lebih, horizonnya itu lebih luas gitu. Perspektifnya lebih luas. Bisa kita lihat degree, bisa kita lihat juga multiplicity form gitu. Oke. Jadi pertama seluruh alam. Kalau tadi kan ayat-ayat. Kalau yang level 4. Karena tanda-tanda itu bisa kita bilang masih berbeda. Kayak gini Kang. Saya ngeliat api. Saya ngeliat asap. Saya langsung tahu itu api. Ada api. Ya kan? Iya. Kalau saya ngeliat asap, saya langsung sadar. Itu tanda buat adanya api. Yes. Ya kan? Yes. Tapi kalau yang level 5 ini enggak gitu Kang. Saya ngeliat cermin. Jadi apa yang nampak dengan yang asli itu mirip banget. Wah keren. Kalau saya ngeliat asap, saya sadar ada api. Itu kan asap dan api masih beda bentuknya. Tapi kalau refleksi, ada sebenarnya ada perantara bayangan Kang. Pohon ada bayangan. Kalau bayangannya segitiga, nggak mungkin eksistensinya objeknya itu bulat, nggak mungkin. Melalui bayangan saya sadar. Tapi menurut saya level 5 ini bukan bayangan, itu kan masih beda bentuk. Kalau bayangan gelap, kalau aslinya kan nggak gelap. Tapi kalau refleksi mirip banget, tapi masih beda kan. Inverse. Kalau saya gerakkan tangan kanan, yang sana gerak juga tapi yang kiri. Sama kayak gunung, kalau direfleksikan ke danau kan yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Itu dia. Betul nggak? Betul banget. Nah orang kalau sudah sampai di relationship level 5 ini, misalnya maaf ya, kejadian misalnya Palestina. Sekarang Iran juga menyerang Palestina. Itu kan kalau kita lihat cuma bentuk yang nampak, itu bisa ribet kita. Tapi mereka yang sudah paham pada kesadaran 5 ini, Tuhan sedang bicara apa kejadian itu? Iya. Di sana Tuhan itu menjerit juga kan. Orang-orang yang dibom, tapi juga ada satu perbuatan juga di sana yang mendestroyer untuk menjaga keseimbangan. Betul. Makanya teman-teman di level 5 ini nggak bisa kalau hanya pemahaman, tetapi dia adalah penyingkapan. Dia dikaruniakan. Terus terang, kalau sudah di level 5 itu, setan maknanya beda. Apanya beda Bang? Setan maknanya beda. Maknanya iya. Ya, setan itu bukan lagi musuh yang nyata. Iya. Tapi apa? Teman bertumbuh. Jadi temenan sama setan ya. Wajah lain dari realitas lah kalau bahasa-basinya. Oke. Iya kan? Aduh ini dahsyat sih. Makanya di level 5 ini, kalau misalnya dalam hubungan sehari-hari kita itu kita masih melihat banyak musuh, di level 4 kita mulai bisa mendoakan dia juga supaya dia paham. Di level 5 ini, wah makasih ya kamu menampilkan wajah seperti itu agar aku jadi melihat tarianmu yang lain. Wah, banyak dapat sih ini Bang Damai, dahsyat sih. Terutama tadi waktu dikasih contoh tentang ada api sama asap gitu ya. Beda bentuk nih. Beda bentuk tuh. Tapi asap tanda buat api. Tanda.
ayat buat aku. Iya, Iya kan? iya, Berarti kalau orang ngelihat asap dan sadar itu tandanya dari mana, dia akan ngelihat sumbernya apa. sumbernya apa? Nggak fokus ke asap. Nggak fokus ke Kalau kita dimaki-maki orang, kita nggak fokus pada maki-makiannya. Itu Iya. 4. Ya. Itu 4. Tapi kalau 5, udah lah. ada wajah dia di situ gitu. Itu the kan point, udah ya. nggak marah lagi. Iya. Karena udah menyatu tadi ya. Iya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan hal yang susah banget ya Pak. Kita maunya hubungan relationship ini yang praktikal ya, yang sehari-hari ini. Ya kan maksudnya kita nggak bisa, menutup, bukan menutup realitasnya ini kan. Aduh, apalagi tadi pinjem omongan Yesus yang cintailah musuhmu. Aduh, gimana Mas Sony caranya nih untuk mencintai musuh aja? Ya ini kan udah level 5, jadi Ya, kan udah harus berproses dari level 1 dulu. Iya. Kalau orang dari level 1 pengen ke 5 nggak mungkin. Yes. Harus bertahap. Jadi Iya. kalau dari level 4 tadi udah segitiga dipraktekin Iya. lama-lama, Iya. dia akan masuk ke level 5. Ya. Jadi ini berproses dan nggak bisa cepat. Maksudnya Nggak ujuk-ujuk. bertahap, tapi nggak boleh buru-buru gitu. Iya. Jadi kita harus ngeresep dulu di level 1, level 2, level 3, level 4, baru level 5. Dan level 5 ini bukan berarti bahwa ketika segitiga itu kan sebenarnya kayak gini ya. Di sini ada Allah, di sini ada Sony, dan di sini ada sesama. Level 5 itu kan bergabungnya ini jadi begini gitu kan. Iya. Nah ini kan bergabung. Ini bergabung ini bukan berarti bahwa semesta melebur kepada diriku sehingga aku menjadi membesar kan. Tetapi aku itu melebur menjadi semesta. Artinya aku tuh udah kayak titik debu yang lebur aja menjadi bagian dari semesta yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa, lebur gitu menjadi semesta. Kayak 3 fakir. Ya. Jadi melebur menjadi semesta, dan ketika saya punya kesadaran semesta berarti saya ketika berdoa kepada Tuhan mendoakan semesta. Ketika kemudian Tuhan menghubungkan diri saya itu untuk kemaslahatan semesta. Saya sendiri udah nggak ada di semesta itu, sudah tidak ada entitasnya. Bukan individu lagi ya. Makanya di dalam surat di Al-Quran itu, misalnya di surat ada kriteria-kriteria, ada mutakin, ada muhsinin, ada mukhlisin, ada apa macam-macam itu kan. Ada satu kata-kata yang di Al-Quran itu disebut muhbitin gitu. Muhbitin itu ada di surat 22 ayat 34. Muhbitin itu berasal dari kata ihbat, yaitu tanah gitu. Ketika Nabi Adam atau Adam kita ini turun, itu ihbitu itu artinya Diturunkan ke tanah gitu. Ya, Jadi menjadi tanah. Ya. Jadi ada casingnya. Nah, kita itu di muhbitin itu hamba yang menjadi tanah. Kalau Kang Abu misalnya ngelihat tanaman yang indah gitu ya, yang buahnya bagus atau buahnya bagus, nggak pernah dipuji tanahnya kan? Tanahnya itu selalu dikasih kotoran sapi, kotoran hewan, pupuk dan sebagainya. Tapi tanah inilah yang membuat si tanaman itu indah dan bagus. Dapat kredit nggak dia? Oh enggak gitu loh. Jadi udah lebur si akunya ini lebur beserta semesta. Dia nggak perlu kredit, nggak perlu title, nggak perlu pujian, nggak perlu apapun gitu. Kalau perlu dia kayak misalnya menjalani kesulitan, apapun nggak apa-apa untuk kebanyakan orang gitu. Nah ini udah levelnya udah kayak gitu sih. Jadi udah nggak ngomongin relationship, wah aku disakiti gitu. Ini nggak apa-apa asal itu demi kemaslahatan banyak orang. Dan disitulah kita dapat energi yang luar biasa besar gitu. Maksudnya itulah mungkin disebut down to earth gitu ya. Turun. Ya bener ya, kita ngelihat ini nggak ngelihat tanahnya, ngelihat indah bunganya apa dan lain-lain. Gimana Bang Rame perspektif yang tadi Mas Sony sampaikan? Ya sebetulnya kan kita di sini kan berdialog dengan sudut pandang penjelas yang berbeda tapi realitas yang sama gitu. Salah satu cara membantu kita memahami melalui percontohan, analogi kan, dan perumpamaan gitu. Jadi saya masih suka tuh kalau paling tidak buat saya Kang, ketika segitiga terjadi begini, ya seluruh aktivitas kita itu kini ada lagi saya sebagai individu gitu. Ini sudah jadi pengaliran, ini kan bentuk lain dari tauhid gitu. Makanya kan tauhid afal, seluruh gerak-gerak kita adalah geraknya dia gitu. Ketika kamu, kan ada tuh ayat hadis kalau nggak salah, ketika kamu mendekati Tuhan, melangkah dia berlari. Yes.
sampai satu ketika tadi ibadahnya terus, maka saat itu pendengaranku itu bukan pendengaranku lagi, tapi pendengaran dia. Penglihatanku bukan penglihatan individuku lagi, tapi pendengaran dia. Semua gerak-geriknya adalah gerak-gerik kita sebut kita itu sudah gerak-gerik dia gitu. Gitu Kang Abu. Makasih Mas Sony, Bang Dame, ini makin seru ya. Tapi mudah-mudahan yang denger bisa menerjemahkan ini menjadi hubungan sehari-hari ya. Betul. Dicontoh-contohkan mungkin. Bukan yang ini tuh, apalagi konsep yang awam. Kayaknya aku nggak mungkin deh. Ya kan bisa gitu ya. Karena ya balik lagi ya. Memang semua sesuai dengan level, tetapi yang terpenting adalah apa yang kita alami dijadikan dan dirawat dalam keseharian gitu. Karena yang terpenting itu kan bukan seberapa banyak ilmunya, tetapi seberapa banyak untuk selalu diamalkan dan dijadikan sebuah perilaku gitu. Oke, 5 nih ya. Yang kelima ini udah bukan segitiga lagi, tapi udah mulai menyatu. Dan menyatu ini berarti sudah ada, tidak ada kamu, tidak ada aku. Jadi mungkin saya kasih hashtag di yang kelima ini adalah kamu adalah aku yang lain. Menyakitimu, menyakitiku, menolongmu, artinya adalah menolongku juga. Kita akan bicara 6 di episode yang akan datang. Terima kasih.